Di dalam Alkitab ya guys, ini di Lukas ayat 4. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sedangkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 36, Nabi Isa atau Yesus itu berkata, "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Nah, ini berselisihlah golongan-golongan yang diantara mereka Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Jadi di sini kita umat muslim itu menganggap Nabi Isa atau Yesus itu sebagai nabi, sedangkan di dalam agama Katolik, Kristen dan Adventist, Yesus itu adalah Tuhan atau anak Allah. Di dalam Matius 26 ayat 39, Yesus juga di sini dikatakan dia juga sholat, sama seperti ibadah yang dilakukan umat muslim. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Maju sedikit itu lalu sujud itu kan kayak dia itu jadi iman Yesus ini. Dan Yesus juga kan sunat juga, tapi kenapa justru orang Kristen, Katolik dan agama Adventist itu tidak menerapkan substansial dari perintah Yesus itu sendiri? Justru orang-orang muslim lah yang sholat, yang sunat gitu kan. Nah, kalau kalian memang jadi pengikut setia Yesus, seharusnya kalian itu menerapkan apa yang diperintahkan Yesus di dalam Alkitab itu sendiri. Dan dalam Kejadian 1 itu Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Banyak sekali sebenarnya ayat-ayat di dalam Alkitab Injil itu yang merekomendasikan umat-umat Kristen, Katolik maupun Adventist menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Yesus itu cuma sebagai nabi, dan di dalam Al-Qur'an ini ada di surat Maryam juga. Dia, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Udah jelas-jelas guys gitu kan, Nabi Isa atau Yesus itu cuma nabi gitu kan. Tapi kenapa bisa kalian itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Nah, jadi ini nanti Winda bisa jelaskan esensi atau perbedaan dari Al-Quran sama Alkitab. Jadi perbedaan Alkitab, Injil, Taurat, Zabur dengan Al-Quran ini, kitab-kitab di sini itu bukan hanya firman Tuhan itu sendiri, tapi juga sabda dari nabi atau rasul-rasul utusan Tuhan itu sendiri. Sedangkan di dalam Al-Quran ini sepenuhnya itu merupakan firman dari Tuhan itu sendiri guys, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran Allah menantang, barang siapa yang bisa membuat satu surat yang serupa dengan Al-Quran, ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah dan dari golongan jin dan manusia, dan pasti kalian tidak akan pernah bisa membuat satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Allah sudah menjamin keasliannya, makanya tidak bisa dibuat yang serupa. Sedangkan Alkitab ini yang satu dengan yang lain itu banyak perbedaannya guys. Jadi perbedaan Alkitab dengan Al-Quran ini, kalau Al-Quran itu mau kita bolak-balik dari arah depan sampai belakang, isinya itu tetap sama, Al-Quran di seluruh dunia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dan menjaga keasliannya. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Jika kalian adalah orang-orang yang benar, maka buatlah satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah dari golongan jin dan manusia, dan pasti kalian tidak akan pernah bisa membuat satu surat yang serupa dengan Al-Quran." Jadi kalian itu coba datangkan semacam Al-Quran, gak bakalan bisa sampai kiamat. Tapi beda dengan Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil. Dia itu kitab Injil satu dengan yang lain itu beda-beda isi kandungannya. Tanya aja teman-teman kalian yang suka baca Alkitab itu, pasti mereka bilang beda, itu seluruh dunia itu ada yang beda gitu.